Lah, PLN mati lagi listrik. Rame amat apa ya? Wih, ada dari Puskesmas Citangkil 2. Ada mobil PLN juga. Sini aja lah laporannya lah. Tanya dulu acara apa ini ya? Sini. Dulu aja lah, parkir lah. Hup. Pulpennya gitu. Itu di situ tuh panas katanya. Udah berapa ya rame-rame nih ya? Lumayan ya. Ibu, Ibu. Ya. Ini Bu. Ini rame-rame. Apa ini absen-absen segala ini? Ibu. Oh, ada acara sosialisasi dari PLN. Mas Waras Apa tuh? mau ke mana? Mau ke PLN tadinya Bu, tapi di sini ada PLN Bu. Ada tuh. Ya udahlah, saya soalnya mau laporin listrik di kampung saya mati gara-gara layangan, anak-anak layangan. Iya. Ya udahlah Bu ya, makasih ya Bu ya. Ngisi. Sana aja. Ya, makasih Bu. Ya, ya Bu, makasih. Iya. Acara selanjutnya itu penutupan sebelum nanti selanjutnya yaitu langsung saja ke bagian meja parkir yaitu untuk pemeriksaan screening. Silakan monggo tanya jawab ke PLN. Dia lagi datang. Kenapa ini Mas Waras datang lagi? Ayo Mas Waras, mana Bang? Sehat. Alhamdulillah Pak. Ini lagi apa sih Pak rame-rame Pak? Oh ya, ini jadi pemeriksaan screening ya. Ini Pak. Pos UKK tahu tempe emping yang ada di Kecamatan Citangkil khususnya di Warnasari ya, kamu kalian lihat. Tapi kerjasama dengan PLN. Oh, PLN. Ada 100 karyawan atau pekerja pos UKK-nya. Ya. Ya, jadi sebelum mereka tadi ada sedikit kayak sosialisasi tentang bahaya listrik, terus ini langsung pemeriksaan tensi, GDS, asam urat, kolesterol. Jadi mereka cek kesehatan secara gratis. Jadi bekerja sama dengan Puskesmas Citangkil 2, PLN dan Paki Banten. Ya, jadi Apa Paki itu Pak? Paki itu Perhimpunan Ahli Kesehatan Keselamatan Kerja Indonesia untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Oh gitu. Saya mau laporin juga Pak ke PLN Pak, mati ininya. Apanya? Listriknya. Belum bayar kali. Ih, ada yang main layangan. Main layangan. Iya. Nyangkut. Nyangkut. Oh, untung bukan hati yang nyangkut. Aduh. Kan itu layangan. Iya. Ya udah Pak, nanti saya ke PLN dulu. Nanti ini kan ada screening kesehatan ya. Iya, benar. Oh, Mas Waras mau? saya mau udah sehat. Sehat dari mana? Jasmani dan rohani. Enggak, kayaknya kolesterol di sini beban banget. Itu di sini beban ya Bapak tahu sendiri lah beban apa ya Pak. Oh iya, ya udah Mas. Pak, ya udah saya mau ke PLN dulu, kasihan warga saya. Ya. Siap. Oke, makasih Pak ya. Infonya Sama-sama. ya. Siap. Dari pakinya ada Pak. Ada deh pakinya. Ke ibunya ya. Ke ibunya ya. Oh, yang di sana ya. Ya, siap. Ya udah, makasih Pak kalau gitu ya Pak ya. Oke, Sehat-sehat Bapaknya sehat-sehat. ya. Sama petugas puskesmas. Amin, sehat-sehat Mas Waras ya. Sampai ketemu tahun Udah, depan. Bapaknya bantuin di sana jangan. Oh iya, di sini siap, aja. boleh, Sana, Pak. siap. Ya. Ibu, punten. Iya. Saya Waras Bu Mas dari Waras. Kampung Ujung. Dari mana? Dari Kampung Ujung. Oke, Mas Waras dari Kampung iya, Ujung. Tadi Iya, tuh gimana, Bu, Mas? kan saya mau ke PLN Iya. ceritanya. Ah. Mau laporan listrik mati. Oh, gitu. Ketemu sama Pak Haryo, di sini ada PLN. Ada mobilnya sama Iya. mobil Puskesmas Citangkil 2. Betul. Cuma katanya lagi ada sosialisasi dari PLN sama dari Paki. betul. Iya, dari Paki Bu. Nah, Betul. katanya tadi kata Pak Haryo dari Paki Ibu. Iya. Gitu ya. Ibu, punten. Iya. Ibu namanya siapa ya Bu ya? Nama saya Nia Mas Waras. Oh, dari Paki. Betul. Paki itu apa Bu? Nah, jadi gini, mungkin agak asing ya, belum pernah Iya. dengar Paki ya, Mas Iya. Waras ya. Nah, jadi sekarang itu ada namanya organisasi profesi pembimbing kesehatan kerja. Kayak misalnya kalau dokter ada IDI, Oh, gitu. kalau bidan ada IBI, Iya. Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kalau pembimbing kesehatan kerja itu namanya PAKI, jadi Paki. Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Tapi memang kami
baru ada di pengurus daerah Provinsi Banten. Jadi kalau di Cilegon belum ada. Belum Tapi ada, Bu. mudah-mudahan ke depan nanti ada. Amin, semoga ada. Jadi Paki itu semuanya ahli K3 ya Bu ya? Ya, ahli kesehatan kerja. Ahli Iya, kesehatan di kerja. dalamnya ada keselamatan kerjanya juga. Oh gitu. Terus Bu, di sini itu acaranya ikut sama PLN acara apa ya Bu? Nah, jadi salah satu programnya dari Paki itu adalah bagaimana kita menyebarluaskan informasi terkait dengan K3. Biar budaya K3 itu menjadi budaya kerjanya kita, baik di sektor formal maupun non formal. Nah, alhamdulillah kali ini kita dapat kerjasama dengan PLN untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan K3 khususnya bahaya listrik di pekerja yang non formal, binaannya Citangkil di Posko KK, plus juga di masyarakat sekitar. Oh jadi ini buat ngebina pos UKK yang di Puskesmas Citangkil Iya, 2 Bu? betul. Oh, berarti nanti Paki juga ikut di situ Bu? Ya, jadi kita artinya mencoba untuk kemudian ikut berperan ya. Jadi nanti pekerja-pekerja non formal di pos UKK kan mereka ada bahayanya juga tuh. Ada bahaya keselamatan kerjanya juga gitu. Jadi kita juga coba mensosialisasikan K3-nya di sana harusnya seperti apa. Tapi yang kali ini memang kita spesifik di kelistrikan ya. Kan juga ada bahayanya. Kan kadang kayak tadi Mas waras listriknya mati, bisa gimana kalau dibenerin sendiri misalnya takutnya nanti malah kesetrum kan bahaya. Nah kita kerja sama PLN untuk juga ngajarin gimana penggunaan listrik aman bagi pekerja yang ada di sini juga sekaligus masyarakat sekitar. Juga ada pemeriksaan kesehatan juga. Ada pemeriksaan kesehatan, iya, Bu. jadi nanti biar pekerja-pekerjanya sama masyarakat sekitar juga tetap kesehatannya juga terjaga gitu. Bro, sih. kalau gitu nanti saya boleh lihat lah Bu ya Mas Waras juga ikut kesehatannya lah. diperiksa dong. Oh iya Bu, sehat Takut tuh saya kan Bu. sama jarum kan ya. Enggak, iya Bu. Bu, terus Bu, Paki Gimana? itu masalah Paki nih Bu ya. Boleh. Paki itu kan organisasi profesi kata Ibu Iya, ya. Berarti betul. nanti acaranya bukan cuma di sini dong Bu. Iya dong, jadi kan kebetulan kita tadi pakai Banten. Iya. Nah, untuk saat ini memang di kota Cilegon dan di Citangkil 2 dan di lingkungan apa nih? Klelet ya? Klelet Bu. Tadi juga kita udah bilang sama PLN, mungkin setelah ini kita ganti kelurahan, Iya. lokasinya di kelurahan lain di Citangkil, atau keren. kita ganti kecamatan ya di kota Cilegon, atau bahkan kita ganti bisa di Kabupaten Serang, di Kabupaten Tangerang. Keren. Gitu. Berarti nggak cuma kelistrikan kan Bu? Iya, semuanya tentang K3 secara umum. Oh, berarti K3 itu saya kira itu tadinya cuma ada di pabrik-pabrik Bu. Oh, nah iya betul. Memang kalau di pabrik suka ada safety first gitu ya. Iya, yang lambangnya plus itu tuh, Iya, warna hijau kan Bu. gerigi-gerigi. Iya, Iya, itu. betul. Berarti sering lewat pabrik dong. Sering Bu, kampung saya lewatin pabrik soalnya. Nah, jadi K3 itu nggak hanya di industri, Iya. ada K3 di perkantoran, ada K3 di rumah tangga, ada banyak. Berarti keselamatan apa tadi Bu? Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan Mas kerja. Waras kerja nggak? Saya kerja Bu, tapi di kebun ada K3-nya nggak Bu ya di kebun ada ya? dong. Di Ada. kebunnya ngapain coba? Nyangkul Bu. Nah, nyangkul pakai alat kan Iya. bisa kena kaki nggak kalau bisa Iya. lagi nyangkul. Nah, itu artinya ada bahaya-bahaya kan? Ada potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi. Nah, itu yang gimana caranya nyangkulnya biar nggak kena bahaya. Nah, itu yang dipelajarin di K3, bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau Mas Waras nyangkulnya terus-terusan posisinya seharian tuh Iya. ngebungkuk terus, nggak ada stretching, nanti keluhan di pinggang. pegel, Bu. Emang ini, Bu. Nanti bisa jadi penyakit akibat kerja. Oh, Nah, itu yang diajarin di gitu di K3, gimana caranya nanti per 2 jam harus agak stretching biar nggak posisi statis terus kan, badannya ngebungkuk terus, belum tangannya megang cangkulnya berat nih. Iya. Cangkulnya buatan baja kan yang dari Cilegon kan. Iya Bu, buatan Cilegon. Iya, cangkulnya kan misalnya ada berat, itu kan nanti otot sini juga kalau nggak ada stretchingnya jadi kaku. Nah, itu yang kita pelajari di K3 biar tidak terjadi kecelakaan kerja, biar tidak terjadi juga penyakit akibat kerja. Oh, jadi biar kita tetap kerja, Iya, tapi nggak sakit, Iya, terus betul. produktif berarti Iya, Bu ya. betul. Ih, keren berarti Paki nih. Hebat Bu kalau gitu, saya dukung terus Bu kalau ya, gitu Bu. terima kasih loh, Adain Mas lagi Bu. Waras. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan terus bisa sinergi ya. Amin. Ya Bu, kalau gitu saya mau lihat itunya Bu, pemeriksaan kesehatannya Iya, Bu ya. ikut periksa dong. Ya, saya juga mau periksa Bu. Oke, Ya, makasih Mas banyak Waras, ya terima Ibunya kasih, ya. ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten Pak. Siap. Saya Waras dari Kampung Ujung. Nah Pak, tadi kan saya mau ke PLN, mau laporin di kampung saya itu
listriknya mati Pak. Gara-gara ada anak-anak yang main layangan nyangkut di atas tuh Pak gitu. Jaringan listrik ya. Terus abis itu pas saya lewat, loh ada mobil PLN di sini. Iya. Tadi ketemu sama Mas Haryo dari Puskesmas Citangkil 2, katanya, oh di sini ada PLN-nya gitu katanya Iya. Pak. Iya, kalau ini dari PLN mana Pak? Ya, kebetulan kami dari PLN UP3 Banten Utara saat ini sedang mengadakan kegiatan sosialisasi juga nih kebetulan di Posyandu Wijaya Kusuma 3. Bapaknya namanya siapa Pak? Saya namanya Widya Haryadi, tapi di PLN saya dipanggilnya Dias. Oh Pak Dias. Iya Pak Dias, itu saya mau laporinnya ngaduinnya kan gitu Pak. Ya. Ada yang mati tuh satu listrik. Emang tuh kok bisa Pak layangan doang bisa matiin listrik? Emang saluran listrik tuh gimana sih Pak? Oh, berarti kalau gitu saya harus menjelasin dari awal dulu nih. Masnya udah tahu belum gimana caranya listrik itu bisa sampai kita nikmati sampai ke rumah? Belum bisa Pak. Belum tahu Belum ya? tahu, Pak. Oke, sedikit saya kasih tahu ya. Iya, iya. Jadi kalau yang namanya listrik itu awalnya adalah dibangkitkan di pembangkit listrik ya. Ada pembangkitan PLN pembangkitan. Nah, kalau di wilayah Banten atau Cilegon ini kita ada PLTU Suralaya, pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Oh pakai uap. Iya, betul. Nah, dari pembangkit itu listrik yang dihasilkan kurang lebih 5 kV, kemudian dinaikkan melalui jalur transmisi. Jadi dari 5 kV itu naik ke 150 kV dan juga ke 500 kV. Itu yang bisa kita lihat di jaringannya adalah jaringan transmisi atau SUTET, SUTT. Nah, tahu Oh nggak? yang ini tuh Pak, yang gede itu, Ya, yang tinggi tuh. Betul. Oh iya iya. Itu namanya jaringan SUTET. Itu SUTET. Jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ekstra tinggi sampai 500.000 kV. Tinggi ya Pak ya. Ya. Nah, dari situ dari transmisi diturunkan lagi ke gardu induk. Itu dari 500 atau 150 kV diturunkan menjadi 20 kV atau 20.000 volt. Nah, dari tegangan 20.000 volt ini didistribusikan melalui jaringan tegangan menengah. Nah, ini sering kita lihat di sekeliling kita nih, namanya jaringan tegangan menengah, saluran udara tegangan menengah. Ini tegangannya 20.000 volt, 3 fasa. Nah, ini mungkin konstruksinya ada gardu gitu kan ya, terus ada trafonya. Kemudian dari trafo ini diturunkan lagi ke jaringan tegangan rendah 220 volt hingga sampai ke rumah. Nah, itulah rumah. Jadi yang ke rumah tuh yang di bawah ini Pak ya, Oh. bukan yang di atas ini ya. Nah, kalau ini tegangan distribusinya lah. Jadi bisa ke pelanggan industri langsung, tapi kalau buat ke rumah itu kan yang dibutuhkan cuma 220 volt. Jadi harus melalui tegangan rendah lagi, diturunkan lagi tegangannya di trafo. Oh berarti kan saya tahu nih Pak dari Suralaya ya. Ya. Terus ada yang di Grogol itu ya Pak ya. Betul. Nanti berarti dari Suralaya ke Grogol Betul. terus baru ke sini. Betul, Oh, ke gardu-gardu. gitu. Nah, dari gardu-gardu baru ke rumah-rumah. Oh siap Pak. Nah, kenapa tadi layangan bisa menyebabkan listrik padam Iya. dan sampai banyak meluas gitu ya? Iya ini kan Pak ada 3 nih Bapak nih. Betul. Sedangkan yang di sana tuh yang di kampung saya tuh cuma 1 doang kena kabelnya. Nah, Gitu. jadi gini Mas Waras ya tadi ya? Iya, Nah, Pak. jaringan distribusi ini saat keluar dari gardu induk yang tadi di Grogol, kalau di itu namanya Cilegon Baru ya, gardu induk Cilegon Baru, itu line-nya, jaringan listriknya bisa menyuplai sampai ke beberapa kecamatan. Jadi si panjang jaringan ini di satu line-nya atau satu penyulangnya itu bisa meliputi beberapa kecamatan, bisa sampai 3 kecamatan. Jadi luas lah. Bisa lebih dari 20 kms gitu. Jadi ketika ada gangguan di zona 4 di ujung, itu satu line itu bisa padam semua gitu. Jadi penyebabnya ada di ujung, yang merasakan padam listrik itu sampai ke awal. Di pangkal itu pasti mati juga. Berarti yang tadi misal Pak 3 kecamatan. Ya. Misal di kecamatan saya yang mati. Berarti Ya. 2 kecamatan sana bisa Itu mati. juga. Waduh anak-anak Gitu. tuh ya Pak ya. Makanya kita di sini harus giat-giat juga mensosialisasikan terkait dengan himbauan ini. Jadi kalau bermain layang-layang itu kita tidak melarang, dari PLN tidak melarang, silahkan bermain-main, tapi mainnya di lapangan yang jauh dari jaringan PLN nih, gitu kan. Karena apa? Kalau kita lagi main layangan nih, ini misalnya ya kita simulasiin, ini Iya. lampunya lagi nyala nih. Oh iya nyala Pak. Nah, ini layangannya. Heeh. Layangannya tiba-tiba nyangkut ke jaringan listrik, salah satu aja gitu. Ya. Nah, tiba-tiba listriknya di rumah padam. Oh ya. iya mati. Ini padam langsung. Nah, ini bukan hanya di gardu ini saja, tapi
ke sekecamatan yang tadi itu. Oh, Hanya gara-gara layangan loh itu. itu emang otomatis gitu ya Pak ya? Iya, karena ini ada short circuit. Di sini satu fasa dan ini layangan itu ngeground ke tanah atau melalui tiang. Talinya ada di tiang ngecat ke sini gitu ya. Itu karena satu fasanya ada short circuit dengan yang ground. Gitu. Oh gitu. Jadi arusnya mengalir ke tanah sehingga jadi padam. Padam. Oh. Ada lagi nih yang lain Oh, selain apa tuh, layang-layang, ini juga ada antena, ada pohon yang dekat jaringan listrik. Nah, ini kan pohon juga ya, Iya. jarak amannya adalah 2,5 meter sampai 3 meter. Biar apa? Kalau misalnya ada angin, itu aman, nggak kena jaringan listrik. Oh, yang nggak goyang-goyang Pak ya? Goyang-goyang. Iya. Tapi kalau misalnya jaraknya dekat, kurang dari 3 meter, itu ketika ada angin, hujan, dia akan menempel. Iya. Nah, sehingga mati ketika lah. menempel, listriknya padam Malah lagi. Oh, Ya. pantesan Pak PLN itu kalau di kampung saya Pak sering ada tuh beberapa bulan sekali sweeping itu Pak apa Oh, pohon-pohon jadi betul. tebang-tebangin. Di Oh, PLN baik itu juga. sekarang sudah banyak timnya. Ada tim inspeksi. Iya. Tim inspeksinya akan melihat jaringan listrik ini ada yang rusak atau tidak gitu kan. Dicek jaringannya. Kalau ada yang rusak dicatat dan akan dijadwalkan pemeliharaan. Siap. Dan ada juga misalnya temuannya Iya. dari ada pohon yang dekat SUTM. Kita ada timnya, namanya tim ROW buat memangkas pohon-pohon yang dekat jaringan listrik. Nah, kita amankan pohon yang dekat jaringan listrik. Sebelumnya mungkin jaraknya 1 meter, kita pangkas biar jaraknya 3 meter. Sehingga aman. Aman. Listriknya aman, buat masyarakat juga aman. Nah, itu kan buat listrik aman sama masyarakat aman. Emang apa sih Pak bahayanya Pak buat masyarakat Pak? Ya, bahayanya itu tadi. Kalau misalnya kita sampai menyentuh jaringan listrik, jangankan yang di tegangan 20 kV ini ya, Iya. yang di rumah aja, yang ada colokannya, ketika kita menyentuh, Iya. itu bisa menyebabkan kematian. Sangat bahaya sekali. Jangankan yang itu 220, bahkan kabel charger handphone, Iya. kalau misalnya kita tidak tahu cara pengamanannya, itu juga akan membahayakan. Misal, setelah pakai handphone dicas, dia chargernya nggak dilepas, Iya. tapi handphonenya udah dilepas. Nah, ujung kabelnya itu ada tegangan, meskipun cuma 5 volt. Tapi ketika misal si kabel itu dimakan sama anak kecil atau diemut, karena ini ada basah, itu juga bisa menyebabkan kematian. Makanya setelah pakai langsung cabut, gitu ya. Apalagi kalau misalnya bermainnya ada di sekitar jaringan tegangan listrik ini yang 20 kV, itu ya pasti sangat berbahaya, bisa kematian, bisa juga luka bakar, atau ya dampaknya bisa sampai di amputasi dan lain sebagainya. Makanya hindarilah kalau untuk bermain di dekat jaringan listrik. Iya. Ngeri ya Pak ya kalau gitu ya. Iya. Wah, alhamdulillah nih Pak, saya udah banyak tahu nih Pak. Nanti saya bisa bilang lah ke warga kampung Iya. saya Pak. Kami juga dari PLN minta tolong ya sama Mas Siap. Laras, kalau lagi keliling-keliling, ketemu warga, ketemu anak-anak, bahkan ke bapak-bapak gitu ya. Siap. Kalau misalnya ada nih, ketemu pohon-pohon dekat jaringan listrik, ada antena yang dekat jaringan listrik, ada bangunan yang dekat jaringan listrik, apapun itu, layangan juga sama. Tolong segera informasikan ke PLN. Siap, siap. Biar Pak. apa? Biar dari kami bisa bertindak cepat untuk pengamanannya gitu. Sebelum terjadi padam listrik, sebelum ada korban. Gitu. Siap Pak. Kita khawatir juga. Gitu. Siap Pak. Terbaik emang PLN nih. Pak, Siap. mau nanya juga Pak. Boleh? Ada ininya nggak sih Pak? Kan tadi ada tim-tim khususnya tuh Pak. Ya. Kalau misal nih kan saya jauh nih Pak dari kampung mau ke PLN tadinya nih. Oh, iya. Ada yang bisa dihubungin nggak Pak nomornya atau apa gitu? Gampang. Oh, iya. Sekarang udah canggih. Iya. Cukup dengan satu aplikasi New PLN Mobile, semua kebutuhan Bapak, Mas Waras ya, di terkait kelistrikan itu bisa difasilitasi. Masnya misal mau apa? Pasang baru listrik. Pasang baru Di misal. PLN Mobile bisa. 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 Oh, terus? Sudah terpasang listriknya, mau tambah daya. Bisa. Di aplikasi PLN Mobile juga ada. Oh, bisa itu Pak. Bisa. Oh, ada gangguan. Gangguan tinggal laporan aja. Bisa? Bisa juga. Oh. Bayar listrik. Terus beli token. Belanja-belanja kebutuhan lainnya itu juga ada di PLN Mobile. Di Semuanya ada di PLN Mobile. Udah download belum? Udah dong Pak. Udah. Kalau udah download, cobain transaksi pakai PLN Siap. Mobile. Siap. Selain kita bisa buat kebutuhan sendiri, kita juga bisa membantu tetangga-tetangga kita pakai aplikasi tersebut. Wah, siap Pak. Kalau gitu nanti saya sampaikan, saya umumin nanti Pak di sana Iya, Pak. perlu tuh Harus pakai. diumumin di toa masjid sekalian ya. Ih, siap Pak. Nanti saya umumin itu masjid. Makasih ya, banyak ya Pak ya Siap. buat waktunya udah ngejelasinnya tadi. Ini bahaya banget ternyata. Iya. Nanti saya sampaikan lah ke sana. Terus satu lagi Pak, Ya.
tolong nyalain lagi listriknya Pak. Oh, gitu? Pak ya. Masih Iya, padam? Masih padam Pak di Oke, sana, saya Pak. telepon dulu. Iya. Kalau nggak kita laporan ke PLN Mobile ya. Siap Pak, Ya. kalau gitu. Oke, Oke, kita sampein. Sip, sudah Pak. Udah. Cepat ya Pak ya. kita sampein. Nanti petugas akan datang dan segera Oh, menormalkan. berarti lewat aplikasi nanti langsung datang berapa Betul. menit kemudian? Mas bisa pantau juga petugasnya sudah sampai mana di aplikasi PLN Mobile. Wah, hebat. Udah kayak aplikasi-aplikasi driver lah gitu. Oh gitu. Wah, hebat banget Pak kalau gitu Pak. Terbaik emang PLN Pak. Makasih banyak Pak ya. Siap. Takutnya petugasnya ada di sana langsung nunggu. Saya langsung sana soalnya saya bawa sepeda Pak. Oh, gitu, Ya, pakai iya. sepeda. Makasih banyak ya Pak ya. Oke, siap, Pak. Lain kali Pak. Kalau mungkin saya nanya lagi ke Bapak, sepeda saya bisa jadiin sepeda listrik Pak. Oh, cocok. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini nih dipinjam dulu buat ngasih tahu warga bahayanya pohon dekat listrik, terus layangan dekat listrik, antena dekat listrik. Nih biar tahu nih warganya nih, bahaya banget nih soalnya nih. Waduh, itu alat peraganya mau dibawa kemana ya? Mas Waras, hei, Bu, bentar Bu. Mas Waras. Ini mau dibawa kemana nih alat peraganya? Buat ngasih tahu warga Pak, bahayanya layangan sama ini tadi. Jangan dibawa dulu. Oh, Ini masih kita pakai buat di tempat lain. oh ya udah tuh saya nyampeinnya gimana Pak? Nanti saja, nanti saya bikin videonya, ada Iya. kiriman videonya, nanti saya kirim ke Mas Waras ya. Siap kalau Oke. gitu Pak. Ya Ini makasih jangan Pak. dulu dibawa. Iya, iya. Ya. Ya, kirain Oke, tadi Pak. buat bisa dibawa. Wah, nanti kita nggak bisa sosialisasi. Oh, iya, iya. Nanti ketiga jatah saya diambil sama Mas Waras. Oh jangan Buat Bapak aja. Ya, Pak, Mas makasih ya Waras. Pak ya.